Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasab tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ala wajhillahi wa qurbihi wa sallam. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'anallah wa bi ulumihi. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu lagi bermuajaah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan hari ini bernilai pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang diterima berpahala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat beserta salam yang tercurahlah kepada baginda alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu semuanya, kita melanjutkan ngaji kita. Terakhir 1 bulan ke belakang kita telah membahas tentang najis, ya. Tepatnya adalah perkara-perkara yang asalnya najis berubah menjadi suci. Ya, pada prinsipnya di awal telah dibahas bahwasanya setiap benda itu ada dua statusnya. Yang pertama adalah benda yang suci, yang kedua adalah benda yang najis. Benda suci apabila terkena najis disebut sebagai mutanajis, dan barang mutanajis tentu bisa disucikan kembali dengan cara disucikan najisnya. Lalu yang kedua adalah barang najis. Nah, kalau barang najis adalah setiap benda yang dari unsur pembentuknya memang najis. Nah, secara prinsip barang najis tidak bisa disucikan kecuali 3. Kemarin yang pertama apa? Khamar. Khamar itu adalah air yang dibuat dari perasan anggur. Khamar bisa menjadi suci apabila dia menjadi cuka dengan sendirinya. Lalu yang kedua kemarin adalah kulit bangkai apabila disamak, dan yang ketiga adalah sesuatu yang berubah menjadi hayawan atau binatang hidup. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita kali ini adalah tentang pembagian najis dan cara menyucikannya. Mengapa perlu kita ketahui tentang najis ini? Karena penting sekali, karena berkaitan dengan sholat kita. Karena kita tahu bahwasanya salah satu dari syarat sahnya sholat adalah harus suci dari najis, baik itu pada pakaiannya, pada tempat sholatnya, ataupun pada badan kita. Sehingga tidak sah apabila kita sholat dengan membawa najis. Oleh karenanya, sebelum kita masuk kepada pembahasan sholat, kita harus tahu dulu apa sajakah barang najis itu. Lantas apakah kalau najis tersebut ada pada tubuh, pakaian, atau tempat sholat kita, bagaimanakah cara menyucikannya? Nah, sehingga manusia itu pasti tidak bisa berpisah dari yang namanya najis. Pasti setiap kita selalu berdampingan dengan yang namanya najis. Pakaian kita, tubuh kita, atau tempat aktivitas kita pasti ada najis. Makanya ada solusinya dalam Islam, bagaimanakah cara menghilangkan najis itu. Kita lanjutkan dengan ngalogat terlebih dahulu. Tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. An-najasatu salasun mubalaghatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. An-najasatu adapun najis salasun ada 3. An-najasatu adapun najis salasun ada 3. Mughalladhatun pertama najis mughalladhah. Wa
mukhaffafatun dan najis mukhaffafah, wa mutawassitatun dan najis mutawassithah. Al-mughalladzatu adapun najis mughalladzah. Mughalladzah itu artinya najis yang diberatkan. Mengapa diberatkan? Karena dalam menyucikannya ia lebih berat dibanding menyucikan najis-najis selainnya. Najasatul kalbi adalah najisnya anjing, wal khinziri dan babi. Najasatul kalbi adalah najisnya anjing, wal khinziri dan babi. Wa far'i ahadihima dan anak salah satu dari keduanya. Wa far'i ahadihima dan anak salah satu dari keduanya. Wal mukhaffafatu dan adapun najis mukhaffafah. Khaffaf itu dari kata khaffafah artinya ringan. Artinya najis yang ringan. Saking ringannya cara menyucikannya pun sangatlah mudah. Baulu sawiyi adalah air kencingnya anak laki-laki. Baulu sawiyi adalah air kencingnya anak laki-laki. Alladzi lam yat'am yang ia belum makan. Alladzi lam yat'am yang ia belum makan ghairul labani selain air susu. Ghairul labani selain air susu. Yang menjadi makanan utamanya adalah air susu. Walam yablugh dan ia belum sampai al-haulaini 2 tahun. Walam yablugh dan ia belum sampai al-haulaini 2 tahun. Wal mutawassithatu dan adapun najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu artinya pertengahan. Wasato pertengahan. Ada tawassut. Ada Islam wasatiyah, artinya Islam yang berada di tengah, moderat. Tawassithah itu najis pertengahan, tidak berat dan tidak juga ringan. Jadi di tengah-tengah. Artinya cara menyucikannya pun bisa dianggap berat tidak, ringan juga tidak, sedang. Namanya najis mutawassithah. Jadi penamaan najis itu ternyata dilihat dari bagaimana cara mudah atau tidaknya dihilangkan, sehingga namanya ada mughalladzah, ada mutawassithah, ada mukhaffafah. Sairun najasati adalah najis-najis yang lainnya. Sairun najasati adalah najis-najis yang lainnya. Najis mutawassithah adalah najis selain dari najis yang telah tadi disebutkan. Artinya selain najis mughalladzah dan selain dari najis mukhaffafah adalah najis mutawassithah. Faslun basa. Sekarang membahas tentang cara menyucikannya. Tadi kan dikatakan kita itu pasti selalu berhubungan dengan yang namanya najis. Nah, umat muslim, umat Islam itu dituntut untuk tahu bagaimana cara menyucikan, karena khususnya kita akan menunaikan salat. Al-mughalladzatu adapun najis mughalladzah taqulu ia menjadi suci. Al-mughalladzatu adapun najis mughalladzah taqulu ia menjadi suci bisa bi'awasalatin dengan 7 basukan. Bisa bi'awasalatin dengan 7 basukan. Ba'da izalati ainiha setelah menghilangkan zatnya najis. Ba'da izalati ainiha setelah menghilangkan zatnya najis. Ihdahunna salah satunya biturabin dengan tanah. Ihdahunna salah satunya biturabin dengan tanah. Wal mukhaffafatu dan adapun najis mukhaffafah
Tadhuru ia menjadi suci birashil ma'i dengan mencipratkan air. Tadhuru ia menjadi suci birashil ma'i dengan mencipratkan air alaiha atasnya. Alaiha atas mukhafafa. Ma'al ghalabati serta mendominasi. Ghalabah itu artinya dia menutup najis, airnya menutup najis. Ghalabah mendominasi, ngalindih bahasa logat tradisional. Ma'al ghalabati serta ngalindih. Wa izalati ainiha dan menghilangkan datnya najis. Wa izalati ainiha dan menghilangkan datnya najis. Wal mutawassitatu dan ada pun najis mutawassitah dan qasimu ia terbagi ila qismaini kepada dua bagian. Wal mutawassitatu dan ada pun najis mutawassitah dan qasimu ia terbagi ila qismaini menjadi dua bagian. Ainiyatin yaitu najis ainiyah wa hukmiyatin dan najis hukmiyah. Najis mutawassitahnya sendiri terbagi menjadi dua. Pertama ada mutawassithah ainiyah, yang kedua ada mutawassithah hukmiyah. Al-ainiyah itu adapun mutawassithah ainiyah. Ainiyah itu dilihat dari akar katanya al-ain. Ain itu artinya bermakna zat atau mata. Maksudnya adalah setiap najis mutawassithah yang kelihatan. Ada rubahnya gitu. Ada zatnya, apakah ada rasanya, ada warnanya, atau ada aromanya, itu disebut ainiyah. Ia yaitu allatilaha yang baginya, allatilaha yang ia memiliki, allatilaha yang ia memiliki launun warna, warihun dan aroma, wata'un dan rasa. Ainiyah itu adalah najis yang memiliki warna, aroma dan rasa. Fala budda maka semestinya haruslah, tidak boleh tidak. Fala budda maka tidak boleh tidak, seyogianya semestinya min izalati launiha menghilangkan warnanya najis, warnanya ainiyah. Min izalati launiha menghilangkan warnanya, warihiha dan aromanya, wa ta'miha dan rasanya. Wal hukmiyatu dan ada pun najis hukmiyah, mutawassithah hukmiyah. Wal hukmiyatu dan ada pun mutawassithah hukmiyah yaitu allati la launa yang ia tidak memiliki warna. Allati la launa yang ia tak memiliki warna, wala riha dan tidak memiliki aroma, wala ta'ma dan tidak memiliki rasa laha baginya, laha baginya. Yakfika cukup bagimu, yakfika cukup bagimu jaryul ma'i mengalirkan air, jaryul ma'i mengalirkan air alaiha atasnya, alaiha atasnya. Baik, sebelumnya pada pembahasan bulan kemarin kita telah membahas tentang najis secara umum, ya, bahwasanya najis itu adalah secara bahasa kemarin, secara bahasa makna najis adalah kullu mustahzalin, yaitu setiap perkara yang dianggap jijik. Adapun secara istilah najis adalah kullu mustahzalin yamna'u sihhatas shalat haitsu lam murakhisa, yaitu setiap yang jijik yang menghalangi sahnya sholat sekiranya tidak diringankan, tidak ada rukhsah, maka itu disebut sebagai najis. Artinya setiap hal yang dianggap jijik dan menghalangi sahnya sholat dan tidak ada keringanan dari agama, maka itulah najis. Nah, kemarin najis itu ya dilihat dari bisa atau tidaknya disucikan itu, ada najis yang bisa disucikan. Ya, kemarin yang pertama adalah khamar, yang kedua adalah kulit bangkai, dan yang ketiga adalah setiap perkara yang berubah menjadi binatang hidup. Nah, sekarang kita akan bahas pembagian najis. Najis itu banyak pembagiannya.
Di sini kita akan bahas pembagian najis dilihat dari mudah atau tidaknya dihilangkan. Nah, selain itu najis juga bisa dibagi menjadi dima'fu atau tidaknya. Ada. Nah, sekarang kita bahas saja najis jika dilihat dari mudah atau tidaknya dihilangkan. Najis jika dilihat dari mudah atau tidaknya dihilangkan terbagi tiga. Kalau dia sangat sulit untuk dihilangkan, sangat berat prakteknya, maka disebut sebagai najis mughalladhah. Ya, ghalladhah artinya berat. Lalu kalau misalkan najisnya cenderung ringan, bahkan sangat mudah, disebut najis mukhaffafah. Kalau ringan tidak, berat juga tidak, pertengahan, disebut sebagai najis mutawassithah. Nah, itu asal usul penamaan mengapa najis jadi mughalladhah, jadi mutawassithah, jadi mukhaffafah. Ternyata dilihat dari mudah atau tidaknya disucikan. Nah, kita bahas najis yang pertama dulu, yaitu najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini berasal dari dua jenis hewan, tidak ada yang ketiga. Jenis hewan tersebut adalah satu dari anjing dan yang kedua adalah dari babi. Anjing dan babi adalah dua hewan yang menjadi sumber dari najis mughalladhah. Apanya? Semua hal yang ada pada dua binatang tersebut, bulunya, kulitnya, tulangnya, dagingnya, air seninya, kotorannya, semua hal yang ada pada hewan tersebut adalah najis mughalladhah. Spermanya misalkan, bahkan hewan yang menjadi keturunannya, misalkan keturunan anjing, naon namina anak anjing teh? Kiri atau kiciknya? Atau anakna babi, anak babi? Baby pig ya. Atau persilangan dari keduanya, anak anjing sareng anak babi. Nah, namanya nyimpi misalnya anjing babi atau bijing babi anjing. Meskipun persilangannya dengan binatang yang halal dikonsumsi, misalkan anjing sareng domba. Nah, namanya ya anjing anjing atau anjing babi sareng domba. Anaknya bagaimana status anaknya? Najis mughalladhah. Ya, jadi persilangan keturunannya baik dari hasil persilangan keduanya atau persilangan dengan hewan yang halal dikonsumsi pun itu statusnya adalah najis. Kalau disentuh dalam kondisi basah maka najis. Bagaimana kalau disentuh tangan kita kering? Nah, itu kan najis. Ya, sama-sama kering. Bulu anjing diusap boleh nggak? Kalau kering itu nggak masalah. Musab bulu anjing asal kering, tangan kita kering, bulunya pun kering ya nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau salah satunya basah, anjing basah atau tangan kita basah, kita sentuh, itu ada nempel. Ya. Kalau dua-duanya kering itu tidak nempel najisnya sehingga tidak mesti disucikan. Nah, itu yang pertama adalah najis mughalladhah. Lalu yang kedua adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu adalah najis yang syaratnya terdiri dari 5. Yang pertama, dia haruslah berupa air kencing. Berarti kalau bukan air kencing itu sudah bukan lagi najis mukhaffafah. Najis naon itu? Mutawassithah. Ada mughalladhah anak ibu jadi najis mutawassithah pasti. Yang pertama harus air kencing. Berarti kalau naon itu muntahannya gitu ya, itu jatuhnya adalah mutawassithah. Yang kedua belum sobi, anak laki-laki. Berarti kalau anak perempuan meskipun air kencingnya itu tetap saja statusnya adalah najis mutawassithah sejak dilahirkan.
Ya. Bagaimana untuk air susu sapi tidak jadi masalah, nggak masalah. Penting air susu, nggak disebutin air susu ASI atau air susu kambing, domba, sapi itu masalah. Ini air susu yang menjadi sumber makanan utamanya, maka statusnya masih mukhafafah. Mau misalkan makan teh tos makan serela itu tadi, atau tos makan jauh korek sabulan terus dipasihan jauh, pasihan kejo, ya seperti makan itu mah najisnya mukhafafah itu. Lalu yang keempat usianya belum 2 tahun. Berarti 4 ya saudara. Yang keempat anaknya belum berusia 2 tahun. Berarti kalau misalkan anaknya 10 tahun masih asik kan ya tetap najisnya najis atau wasit. 30 tahun asik kan mutawasit. Mananan juga asik kan mutawasit apa najis namanya. Masih asik. Air susu istri air susu istri mutawasit. Ya. Jadi saat najis mukhafafah itu 4. Saat pertama harus air kencing. Yang kedua dari anak laki. Yang ketiga belum makan apapun selain air susu. Yang keempat usianya di bawah 2 tahun. Itu mukhafafah. Sangat ringan. Bagaimana cara menyucikannya nanti dibahas setelah ini. Lalu yang ketiga adalah najis mutawasitoh. Nah, mutawasitoh itu adalah selain dari najis ini. Berarti selain dari anjing, babi dan keturunannya, selain dari air kencing bayi laki-laki yang tadi disebutkan, berarti najisnya najis mutawasitoh. Contohnya apa? Misalkan seperti khamar kemarin itu mutawasitoh. Darah itu mutawasitoh. Nanah itu mutawasitoh. Ya, bangkai selain bangkai manusia, bangkai ikan dan bangkai belalang adalah mutawasitoh. Bangkai nyamuk itu mutawasitoh. Lalat ya mutawasitoh. Lalu air kencing selain air kencing anak yang tadi itu mutawasitoh. Air kencing anak perempuan, air kencing ini aki-aki mutawasitoh. Ya. Madhi, apa itu madhi? Madhi itu air yang cairan ya, bukan air cairan yang keluar dari kemaluan sebab adanya rangsangan gitu, merangsang sampai ke ada lendir, itu madhi. Apakah statusnya najis? Ya, apakah harus mandi? Tidak, cukup dibasuh saja. Apakah wudunya batal? Beda dengan air mani itu suci, tidak batal wudu, hanya wajib mandi. Kalau mandi itu najis, batal wudu, wajib untuk dihilangkan, dibasuh. Lalu wadi itu apa? Sama itu cairan yang keluar dari kemaluan, hanya saja dia keluarnya itu setelahnya kencing, biasanya berwarna kuning kental. Dan umumnya keluarnya itu setelah kencing dan karena sebab memikul beban yang berat itu air wadi ya, karena capek atau keberatan gitu, keluar kuning cairan kental setelahnya kencing biasanya. Itu bagaimana najis ya, wajib mandi enggak? Itu najis saja, cukup wudu. Lalu raus itu artinya adalah kotoran binatang. Nah, kalau kotoran manusia namanya ghaib, kalau kotoran binatang namanya raus. Sama-sama bahasa Sunda. Ya, raus bisa. Raus itu artinya kotoran binatang, raus. Lalu sperma selain anjing dan babi, nah itu mah najis mutawasitoh. Kalau sperma anjing babi ya najis mutawasitoh. Ya, sperma gajah misalkan, nah itu kan najis mutawasitoh. Bagaimana hukum sperma? Status sperma itu kalau dari manusia statusnya adalah suci, ya sama dengan statusnya dari binatang.
binatang yang halal dikonsumsi juga. Lalu air susu yang tidak halal dikonsumsi itu juga najis mutawasit. Air susu apa misalkan? Air susu itu kan najis mutawasit kalau dari binatang yang tidak halal dikonsumsi. Contohnya apa? Air susu gajah kan haram dikonsumsi. Nah, itu najis mutawasit. Beruang, air susu beruang itu haram dikonsumsi. Air susu beruang susu beruang anu di ayah dijual, emang susu beruang. Namanya unggul, iklan naga, namanya susu beruang. Ya, susu sapi. Iya, tenang naon. Ya. Nah itu kalau susu beruang kan mutawasit. Kalau apalagi susu susu kucing ya sama, kucing kan nggak halal dikonsumsi, berarti mutawasit. Ya, susu kuda kan halal dikonsumsi, halal boleh. Ya, susu unta, kelinci. Dan bagian yang terpisah dari hayawan yang hidup yang ketika dia mati akan menjadi bangkai. Misalkan bulu kucing itu najis. Bulu kucing. Itu bulu kucing. Apa itu? Iya, bulu kucing itu najis. Sehingga kalau pas sholat jangan sampai ada bulu kucingnya. Kenapa? Karena setiap bagian tubuh yang tercabut dari binatang yang ketika dia mati akan jadi bangkai ya najis. Ya, bulu kucing, bulu naon bulu serangga itu, bulu nyamuk, silaro, najis. Ya Allah, berarti surat gimana? Apalagi, ya, pokoknya hewan yang ketika mati dia akan jadi bangkai. Ya, bulu orai, bulu yang ya, sisik. Nah, apanya semuanya. Nah, bagaimana kalau misalkan dari binatang yang dia kalau mati tidak bisa jadi bangkai, seperti apa? Seperti ayam, bulu ayam dicabut suci, bulu ayam, bulu bebek, gitunya, bulu sapi, bulu domba, bukan masalah, suci, ya. Meskipun dicabut ketika hewannya masih hidup. Bagaimana kalau jadi bangkai? Mengikuti asalnya. Kalau ayam bangkai, ya bulunya bangkai juga. Ya, seharusnya najis. Ya, seperti ya. Nanti untuk pertanyaan menyusul di belakang. Baik, itu adalah jenis-jenis tadi najis. Satu ada najis mughalladhah, mutawassithah dan mukhtalithah. Tadi jenisnya sudah disebutkan. Nah, sekarang bagaimana cara menyucikannya? Cara menyucikannya, ya karena tadi penamaannya sesuai dengan caranya, maka najis mughalladhah menempati posisi caranya yang paling berat. Ya, kenapa berat? Karena satu, dia dihilangkannya adalah dengan 7 kali basuhan air, yang salah satunya adalah ditambah dengan tanah. Ya, ditambah dengan tanah. Nah, yang jadi catatan 7 kali basuhan itu bukan langsung 7. Misalkan misalkan ada benda terkena najis, ayah bentuknya ya, ayah hidungnya, ayah baunya lagi. Dibajur 7 kali lengit. Nah, itu bukan dihitung 7, bukan. Tapi baru dihitung 1. Jadi setiap basuhan yang sampai menghilangkan air najis itu baru dihitung 1. Diulang ya. Setiap basuhan untuk najis mughalladhah, ya, berapapun itu sampai hilangnya zat najis dihitung 1 kali basuhan. Walau lam tazul ainun najasati al-wasbuha illa bisidri wa salatin masalan qasibat suwahidatan. 6 kali basuhan baru hilang dihitung 1. 7 kali basuhan baru hilang dihitung 1. 10 baru 1. 105 lengket bisa. 10 kali basuh kada lengit dihitung 1. Nah gitu. Ya, jadi
jangan sampai ada anggapan 7 itu langsung 7 ya. Tapi 7 itu adalah setelahnya hilang dan najis 1 berarti tinggal ditambah. Nah, misalkan gini, ini ada najis mughaladzahnya, misalkan kita basuh, setelahnya 3 kali dibasuh, ini warnanya, aromanya, rasanya baru hilang. Berarti dihitung berapa? 1. Tinggal nambah berapa? 6. Nambah. Nah, yang salah satunya itu adalah wajib menggunakan tanah. Bagaimana cara penggunaan tanahnya? Ada 3 cara. Ada 3 cara. Yang cara paling utama adalah mencampurkan tanah dengan air sebelum disimpan ke tempat najis. Berarti gini, ini misalkan basuh beberapa aja ya. Misalkan tadi 1 udah, 2, 3, 4, 5, 6. Atau kita mau ke 7-nya. Nah, yang ke-7-nya kita ambil wadah tersebut ada airnya, tuangkan tanah, dikocok-kocok sampai air tersebut keruh. Lalu tuangkan, udah selesai. Apa cara fungsinya? Allah Ta'ala alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Memang demikian Rasul mencontohkan ya. Jangan dekat hati aku kan ya. Dan tidak setiap syariat itu harus dimengerti oleh akal ya. Lamun ayeuna kada akal mah ayeuna kumaha anu kaluarna tina wujud, nah anu diusap kepala dan dekat hati itunya. Laksanakan gitu perintahnya, termasuk tanah tadi. Apakah sabun bisa menempati posisi tanah? Menurut para ulama tidak bisa. Meskipun hebat sabun daripada tanah, tetap yang diperintahkannya adalah tanah, maka dengan tidak bisa diganti dengan sabun. Paham ya? Cara yang terutama, yang abdul dalam menyucikan najis mughaladzah, tanahnya itu adalah dicampur dengan air lalu dituangkan ke tempat najis. Itu yang pertama. Cara yang kedua adalah tanah dulu lalu disiram air. Tanahnya ditempelkan, siram air cai. Atau sebaliknya, cai gelap baru ditempel ke tanah. Yang penting ada tanah-tanahnya ya dalam penyucian najis mughaladzah. Seperti itu caranya. Paham ya? Jadi yang jadi catatan, awas nih, karena banyak juga yang beranggapan pasal 7 jadi pakai tanah. Begitu, tidak sesederhana itu. Ya. Jadi 7 itu tidak langsung dihitung 7, tapi setiap kali basuhan berapapun itu sampai hilang, baru hilang airnya baru dihitung 1. Berarti sisanya tinggal ditambah 6 kali basuhan air yang salah satunya dicampur dengan tanah. Cara terbaik adalah tanah dicampurkan ke air sampai sekarang air keruh lalu dituangkan ke tempat najis. Itu yang pertama, cara menyucikan najis mughaladzah. Paham ya? Pernah nggak bersinggungan dengan najis mughaladzah? Ya, kalau enggak ya syukur. Tapi kalau pernah bersinggungan bagaimana? Iya. Cara menyucikannya? Asal dibanjur di sokunan udah bersih, anggapan bersih, padahal masih belum. Hidupkan yang satuan. Nah, seperti itu ya. Ya, soalnya pernah atau tidak ya, misalkan bersinggungan dengan misalkan nggak miara anjing pun nginjak ayahnya gitu, atau dijilat oleh anjing misalkan, atau digigit mungkin pernah. Nah, itu cara menghilangkannya seperti itu. Lalu yang kedua adalah mukhafafah. Nah, mukhafafah itu tadi yang ringan. Mukhafafah itu caranya sangat mudah. Bagaimana? Caranya adalah pertama hilangkan dulu ain najis. Tadi ain najis itu apa? Warna, aroma, rasanya. Misalkan gini, ada pakaian, misalkan apa ini kain, lalu terkencingi oleh bayi, laki-laki ya. Kalau ayam mah beda lagi ceritanya, bukan mukhafafah. Bahasa kalau ceritanya. Nah, bagaimana cara menyucikannya? Diperat dulu sampai kering, dihilangkan dulu sampai kering. Sekiranya warnanya agak kelihatan, ya, lalu aromanya sudah dia tetos tebau jengkol. Misalkan yang mana mungkin bau jengkol. Misalkan udah agak kecium baunya, warnanya juga kelihatan.
Caranya saking sangat mudahnya, tidak perlu dituangkan air, cukup misalkan ini air dituangkan ke sini, ciprati sampai merata. Mal bola itu, bola itu merata, menutup sampai menutup yang ada najisnya, cukup tanpa mengetik. Itu saking mudahnya, saking ringannya. Ciprati air, tidak perlu dibanyak, asal diciprati hingga menutup bagian najis, yaitu sudah cukup. Paham ya? Itu cara menyucikan najis mukhaf. Tadi caranya apa? Hilangkan dulu zat najisnya, warna, aroma, rasa, baru minimal ya, ini bukan bicara boleh, tapi minimalnya cukup dengan diciprati air hingga merata, menutup, itu sudah suci. Saking mudahnya. Kumaha mau dibanjurnya langsung saja itu. Ya, terkadang dibanjurnya cukup dicipratan terus cekak. Cipratan enggak merata gitu. Ya harus merata, menutup semua yang ada ini tempat najis. Ya, itu bukan dibanjur. Cipratan kan ceret. Iya, makanya kan harus pastikan cipratannya merata. Kan tong sekali. Ya, sampai merata gitu. Ya, lamun yang lebih mudah ya, cair nanti spray gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah najis mutawasito. Tadi najis mutawasito apa? Najis pertengahan. Tadi selain mudatot, selain mukhafafah adalah mutawasito. Nah, mutawasito pun terbagi dua. Pertama ada mutawasito ainiyah. Berarti najis mutawasito yang ada warnanya, ada aromanya, ada rasanya. Bagaimana kalau warnanya saja tapi rasanya gak ada? Ya sama saja, itu mutawasito ainiyah. Pokoknya asal ada salah satu dari yang tiga, itu mutawasito ainiyah. Kalau mutawasito hukmiyah adalah yang tidak ada salah satu yang tiga tadi, itu mutawasito hukmiyah. Caranya gimana? Caranya beda. Caranya kalau mutawasito hukmiyah, ainiyah itu langkah pertama, hilangkan dulu ain najasanya. Berarti dijadikan dulu najis hukmiyah gitu. Dijadikan dulu najis hukmiyah, berarti kumaha caranya teh? Pokoknya dibersihkan dulu sampai warnanya gak ada, rasanya gak ada, aromanya gak ada. Setelah itu cukup dibasuh dengan air, dialiri air minimal 1 kali, itu sudah cukup. Ya, minimal 1 kali. Banyuran becai cukup. Lalu kalau mutawasito ainiyah, hukumnya gimana? Kalau hukum itu kan tadi sifat najisnya sudah gak ada, maka cukupnya tinggal ngabanjur. Tinggal di langkah yang kedua. Jadi kalau mutawasito ainiyah mah aya 2 langkah. Langkah pertama hilangkan dulu zatnya najis, baru disiram dengan air. Tapi kalau hukumnya karena zat najis gak ada, maka cukup disiram dengan air saja. Itu cukup dengan air yang mengalir. Nah, sehingga kalau kita mau menyucikan najis, ya, caranya seperti itu. Misalkan ada najis di lantai, ini penting untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu yang suka ngepel di lantai. Saya juga sering ngasih edukasi kepada istri atau mertua saya. Ketika bayi kencing, ya, itu coba apa yang biasanya langsung dilakukan? Dipel, nama pakai pel kemana? Kain, terus dipel aja. Lanjut. Iya, yang bisa menyucikan dari najis itu hanya air, hanya air. Kan alat bersuci itu ada 4 ya. Apa aja kemarin? Air, tanah, batu, dan penyamak kulit. Tanah, air untuk apa aja? Wudu, mandi, menghilangkan najis. Kalau tanah, kalau batu istijah. Kalau penyamak kulit, untuk menyamak kulit, menyamak kulit ya. Nah, berarti kalau najis itu hanya dengan air ya, dengan air. Ya, beda kalau dalam mazhab lain ada dengan cara yang mana aja. Tapi kita fokus saja dulu, alat penyuci najis adalah dengan air. Nah, kumaha tadi Natasha itu katanya kalau ada kencing langsung dipel. Kira-kira hasilnya najisnya masih ada atau bersih, hilang, suci?
masih ada. Katincar aku bawa anak anu pada netepan ke masjid, coba netepan ya. Sada sholatnya. Kumaha tuh ya? Iya, seperti itu. Berarti gimana caranya kalau di lantai? Misalnya air kencing, ya kita keringkan dulu najisnya. Ya, keringkan dulu sampai sekiranya hilang warna, aroma, rasa sampai ke kering. Bersih. Berarti pakai pel garing dulu, jangan langsung soplin. Ini mereknya. Sampai ke kering. Setelah itu cukup dituang dengan air utuh seperti itu. Ya, tanpa perlu pewangi ya, kalau mau wangi ya silakan. Tapi pewangi jangan di awal, di akhir ya. Karena pewangi tidak bisa menyucikan najis. Harus air yang memang lebih air mutlak ya. Itu bagaimana kalau pakaian? Ya sama pakaian juga. Hilangkan dulu dat najisnya, lalu setelah itu disiram dengan air. Itu. Nah, coba kalau ibu-ibu gimana cara nyuci di mesin cuci? Dibuang dulu, itunya dicuci dulu. Karena yang satu. Gimana kalau di mesin cuci gimana? Kalau yang 2 tabung itu 2 tabung. kan dibilas dulu. Ini apa yang nggak lebih aman masih kalau itu mah sebelum dimasukin di kecemplungnya dihilangin dulu, dicucurin dulu di lalu diputer. Terus Berarti disucikan dulu gitu. Iya, disucikan dulu. Nah, itu lebih aman. Lebih aman. Bagaimana kalau langsung? Takut kemana-mana takutnya. Nah kalau langsung diberekin, pas sebelum dikeringin, dibilasnya di air yang mengalir. Nah, seperti itu. Itu udah belajar dari mana? Dari Pak Ibu. Iya, karena ada banyak sedikit kekeliruan ya. Jadi ibu-ibu itu ya dialami juga oleh kerabat dekat saya. Jadi karena memang nggak belajar tentang najis itu ya. Jadi pakaiannya itu buruk semuanya, ada yang ada kencingnya atau najisnya. Lalu dia membilas busanya itu dibersihkan di air yang bersih dari satu jirangan. Satu jirangan gak nyampe 2 kula ya. Kalau gak nyampe 2 kula ketika didatangi najis ya jadi najis. Makanya kalau air sedikit itu mendatangi, bukan didatangi. Beda dengan air banyak, itu boleh mendatangi. Nah, air karena jirangan, disangka bersih karena busanya hilang, setelah itu dia rendam pakai pewangi. Mohon maaf, itu belum menghilangkan najis. Sehingga kalau belum menghilangkan najis, acukna dia akan tepan, misalkan ku suamina, ku seibuna, nyanak najis. Saya sholatnya. Terus mau tesah sholatnya tadi ngomong Allah. Itu makanya ibadah tanpa ilmu itu ya tertolak seperti itu ya, karena masalah najis saja dia gak tahu, lalu sholat dengan membawa najis, akhirnya sholatnya gak sah secara syariat, sholatnya gak sah, gak terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kewajiban muslim adalah ngaji, terutama ilmu syariat. Dia ilmu syariat dan ilmu fikih, bersuci, sholat dan lain sebagainya. Nah tadi ya cara menyucikan seperti itu. Jadi kalau najis mutawasitoh ainiyah, hilangkan dulu air najisnya, lalu dibanjur dengan air. Kayak tadi kasus di lantai, kalau air kencing dilap dulu dengan api yang kering supaya najisnya hilang, ya. Dan najisnya hilang, setelah itu dibanjur dengan air seperti itu, ya. Cara menyucikannya. Nah itu adalah 3 najis dilihat dari mudah atau tidaknya disucikan. Ada mughalladhah berat, ada mutawasithah sedang-sedang saja. Yang ketiga ada mukhaffafah. Nah, dalam pembagian lain najis itu dibagi menjadi 4. Dilihat dari dima'fu atau tidak. Dima'fu dihampura atau